السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita muji Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sekalian. Kemudian pada hari ini, hari Jumat, insyaallah taala, yaitu kita mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semoga insyaallah menambah keimanan kita dan amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana ikhwani fi din azzakumullah, bahwa hari Jumat adalah merupakan sayyidul ayyam, hari yang paling mulia dari semua hari, hari yang paling mulia dari semua hari. Sebagaimana malam Jumat adalah malam yang paling mulia dari semua malam. Oleh karena itu, dalam sebuah riwayat Nabi SAW sebutkan bahwa orang yang meninggal pada hari Jumat ini tanda kebaikan. Orang yang meninggal pada hari Jumat tanda kebaikan. Kemudian Nabi SAW sebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah, bahwa hari yang paling mulia yang padanya terbit matahari yaitu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumat Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Wa fihi udkhilal jannah, pada hari Jumat Allah Subhanahu wa taala masukkan Adam ke dalam surga. Wa fihi ukhrija, dan pada hari Jumat Allah keluarkan Nabi Adam. Dan pada hari Jumat akan terjadi hari kiamat. Kemudian yang satu ingat, wa fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa atahu Allahu iyyah. Yang artinya bahwa sungguhnya di hari Jumat ini terdapat suatu waktu, sebuah waktu. Ada sebuah waktu yang seandainya ada di antara hamba muslim yang mereka berdoa kepada Allah pada waktu itu, waktu tersebut yang adalah waktu yang mustajabah, kecuali pasti Allah kabulkan permintaannya, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Maka senantiasa kita manfaatkan, yaitu kita berikan, kita gunakan Jumat ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang sangat mulia yaitu adalah kita banyak salawat, mengucapkan salawat kepada Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu taala an, "Ma min ayyamin tala'at fihi asy-syamsu afdalu min yaumil jum'ah." Tidak ada sebuah hari yang padanya terbit matahari yang lebih afdal, lebih mulia melebihi hari Jumat. Kemudian Nabi alaihi wasallam mengatakan, fa'aksiru minas salati alayya fihi, maka perbanyaklah oleh kalian mengucapkan salawat kepada kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya,
karena sungguhnya ucapan salawat kalian ini disampaikan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya Rasulullah, kaifa tu'radu 'alaika salatuna wa qad aramta? Ya Rasulullah, kata para sahabat, bagaimana akan diperlihatkan, ditampakkan ucapan salawat kami kepadamu padahal engkau sudah menjadi tanah ya Rasulullah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula min ajsadil anbiya. Allah mengharamkan atas bumi memakan jasadnya para nabi. Ini salawat, kita perbanyak salawat. Dan juga kita perbanyak atau kita mengamalkan membaca surah Al-Kahfi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal kahfi atau man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka sungguhnya dia akan dinaungi oleh cahaya dari Jumat yang ini sampai Jumat berikutnya. Yaitu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yaitu insyaallah taala kami memulai dan kami insyaallah membahas pada kesempatan ini dan berikutnya insyaallah sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yaitu sebuah kitab yang sangat besar keutamaannya yang berjudul Al-Wabilus Sayyib. Al-Wabilus Sayyib wa Rafi'u Al-Kalimit Thayyib, di mana kitab ini menjelaskan tentang keutamaan zikir, keutamaan zikir dan juga zikir-zikir doa-doa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah yaitu kita bisa mendengarkan, kemudian kita bisa mengamalkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar bagi kita dari kita mengamalkan yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azakumullah. Sekarang kita lihat yaitu ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang masalah zikir. Beliau mengatakan faslun. Perhatikanlah sebuah fasal. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amarakum an tadhkurullaha ta'ala. Dan Nabi alaihi wasallam mengatakan, dan sungguhnya kalian diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian diperintahkan untuk mengingat Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna masala dzalika masala rajulin kharaja al-'adu fi isrihi sira'an. Perumpamaan orang-orang yang berzikir kepada Allah yaitu bagaikan seseorang yang dikejar oleh musuh. Bagaikan seorang yang dikejar oleh musuh. Musuh mengejarnya dengan sangat cepat. Hatta idza ata ala hisnin hasin. Dia dikejar oleh musuh, kemudian dia berlari. Dia berlari dan dia menemukan sebuah benteng yang sangat kokoh. Fa ahraza nafsahu minhum. Maka orang yang tadi yang lari dikejar oleh musuh ini, dia berlari dan dia masuk dalam benteng ini dan dia menyelamatkan dirinya. Kadzalikal 'abdu la yahrizu nafsahu minasyaitan illa bidzikrillah. Demikianlah seorang hamba, dia tidak bisa menjaga dirinya dari syaitan kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sesungguhnya syaitan adalah musuh kita. Syaitan ini musuh kita. Dia tidak pernah istirahat. Dia tidak pernah lalai. Dia mencari semua cara, segala cara untuk menyesatkan manusia. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan sumpah syaitan iblis. Allah sebutkan dalam surah Shad dan yang lainnya. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, kata syaitan, kata iblis, sebagaimana engkau sesatkan aku ya Allah, maka sungguh aku akan menyesatkan manusia semuanya. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Aku akan datangi mereka dari arah depan. Wa min khalfihim, dari belakang.
wa an aymanihim, dari sisi kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari sisi kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Allahu akbar. Syaitan menggoda manusia, ya iblis bersumpah akan menggoda umat manusia, Bani Adam, dari segala cara. Maka subhanallah, barang siapa dia seorang ulama, syaitan akan mencari jalan untuk bisa memasuki dia dari ilmu, dia goda dia. Bagi seorang pedagang, dia goda dari berdagang, sehingga dia tidak adil, dia tidak jujur. Dia seorang alim, seorang ustaz, seorang ulama, dia akan masuki hatinya sehingga dia riya, tidak ikhlas, niatnya bukan lillah. Barang siapa yang rajin ibadah, dia akan goda, sehingga apa, dia hanya mementingkan ibadah, dia lupa yang lainnya. Barang siapa yang dia adalah posisinya ini, maka syaitan akan menggodanya. Subhanallah. Ini besarnya permusuhan syaitan terhadap umat manusia. Sehingga apa? Nabi SAW menyebutkan sebagaimana yang tadi, syaitan ini bagaikan orang yang mengejar kita, bagaikan orang yang terus mengejar kita. Dia terus mengintai kita. Dan sungguhnya berzikir kepada Allah ini bagaikan benteng yang sangat kokoh. Maka barang siapa yang banyak berzikir kepada Allah, banyak mengingat Allah, dia bagaikan orang yang berlindung ke dalam benteng yang tadi dari kejaran, yaitu kejaran musuh yang mengejar dia. Inilah permisalan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Falau lam yakun fi dzikri illa hadhihi al-khaslah al-wahidah lakana haqiqan bil 'abdi an la yaftara lisanahu min dzikrillah taala." Perhatikanlah, kalaulah tidak ada keutamaan yang lain dalam berzikir kepada Allah kecuali hanya keutamaan ini, maka sungguh ini sebagai pelajaran bagi manusia untuk hendaklah dia lisannya senantiasa basah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an la yazala lahijan bi dzikrihi, dan hendaklah senantiasa terus dia mengingat Allah, menyebut nama Allah. Fa innahu la yuhrizu nafsahu min aduhi illa bidzikr, karena sungguhnya dia tidak bisa menjaga dirinya dari musuhnya, dari syaitan, kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yadkhulu alaihi al-adu illa min babil ghaflah, dan ketahuilah syaitan ini akan masuk, dia tidak akan bisa masuk menggoda kita kecuali tatkala kita lalai. Syaitan tidak akan bisa menggoda manusia kecuali tatkala manusia dalam keadaan lalai. Tatkala mereka lupa kepada Allah, maka syaitan ini menggoda manusia. Subhanallah. Kemudian disebutkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas mengatakan, "Asy-syaitanu jasimun ala qalbi ibni Adam." Syaitan ini akan senantiasa mengintai hati anak Adam. Dia akan mengintai hati anak Adam. Tatkala dia lalai, fa idza saha wa ghafala, tatkala dia lalai dan dia lupa, waswasa, maka syaitan ini akan membisikkan waswas, bisikan-bisikan maksiat, bisikan-bisikan untuk maksiat kepada Allah, bisikan-bisikan lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dzakara Allah taala khanasa, namun tatkala dia mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka syaitan ini akan lari. Syaitan akan lari. Maka subhanallah, ya, tidaklah disebutkan nama Allah kecuali syaitan lari. Tatkala kita baca Quran, Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Quran, "Wa idza qara'tal Quran fasta'idz billah." Jikalau kalian baca Al-Quran, maka mintalah isti'adzah, perlindungan kepada Allah. Perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kita berlindung kepada Allah, syaitan ini akan semakin lemah. Semakin lemah. Ya, seperti contoh ada seorang sahabat yang dia memaki syaitan. Ya, dia memaki dan mencela, menghujat syaitan. Dia mengatakan, ya, semoga begini-begini. Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, jangan engkau hujat syaitan, dia akan semakin besar. Akan tetapi tatkala ada bisikan kepadamu, maka isti'adzahlah. Isti'adzah, minta perlindungan kepada Allah, maka tasaghara, dia akan semakin mengecil. Subhanallah.
Dan kita ikhwani fiddin azakumullah, tidak ada yang bisa terlepas dari bisikan dan godaan syaitan, tidak ada. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mereka, ya, pasti kita yaitu dibisiki kejahatan, keburukan oleh syaitan. Bahkan masing-masing kita ada syaitan, ada jin qarin pada diri kita. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam sebuah riwayat yang sahih, "Ma minkum min ahadin illa wakkala lahu qarinahu minal jin." Tidak ada di antara kalian kecuali Allah berikan qarin, temannya dari kalangan jin. Dan dia senantiasa membisikkan keburukan kepadanya. Sahabat mengatakan, "Wa anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah qarinmu?" Nabi mengatakan, "Na'am, iya. Illa anna Allah a'anani alaih." Hanya saja Allah membantuku sehingga fala ya'muruni illa bi khair. Jin ini tidak bisa memerintahkanku, membisikkan kepada kecuali kebaikan. Subhanallah. Maka kita yaitu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari bisikan dan godaan syaitan. Ikhwani fi din azakumullah. Kemudian yang berikutnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil, beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keutamaan zikir. Yang pertama, tentang keutamaan zikir dalam riwayat Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi khairi a'malikum?" Wahai para sahabat sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku kabarkan kepada kalian amalan yang paling utama bagi kalian? Amalan yang paling utama ini yang pertama. Wa azkaha 'inda malikikum, dan yang paling istimewa di sisi Tuhan kalian, Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama, amalan yang paling utama dan yang paling istimewa di sisi Allah, ini yang kedua. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan dia akan mengangkat derajat kalian. Perkara yang paling besar yang akan mengangkat derajat kalian. Derajat di mana? Dunia dan akhirat. Ini yang ketiga. Wa khairil lakum min infaqidz dhahabi wal fiddah, dan amalan ini lebih mulia daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Wa min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan yang kelima keutamaannya lebih mulia dari kalian bertemu dengan musuh kalian, berperang sehingga kalian penggal kepalanya, atau dia memenggal kepala kalian sehingga kalian syahid. Ini lebih mulia keutamaannya. Qalu, para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah, mana di amalan tersebut ya Rasulullah? Subhanallah, amalan ini begitu besar. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Zikrullahi azza wa jal", yaitu adalah kalian berzikir kepada Allah azza wa jal. Kalian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sangat istimewa, subhanallah. Di antaranya lagi disebutkan dalam Sunan Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang keutamaan zikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yadhkuruna Allah taala fi." Tidaklah ada suatu kaum, ya, tidaklah ada suatu kaum yang mereka bangkit dari sebuah tempat. Mereka bangkit di sebuah tempat, di majlis apapun, entah majlis ilmu, tempat ya kita duduk di sebuah tempat, atau berdagang, atau di kantor, atau mana saja. Ya, kata Nabi SAW, tidaklah sebuah kaum, satu kaum yang mereka bangkit dari tempat mereka, kemudian mereka belum berzikir kepada Allah, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, illa qamu an misli jifati himar, kecuali mereka bangkit bagaikan bangkai keledai. Subhanallah, bagaikan bangkai. Bangkai ini busuk, tidak ada yang senang.
Ya. Maka inilah gambaran orang yang mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana 'alaihim hasratan, dan Nabi alaihi salatu wasallam katakan, dan mereka di hari kiamat dalam keadaan menyesal. Mereka menyesal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, disebutkan dari Abdullah bin Busrin di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Busrin, anna rajulan, perhatikanlah saudara kaum muslimin, ini sebuah riwayat yang sangat luar biasa. Abdullah bin Busrin mengatakan, sahabat yang mulia Abdullah bin Busrin, beliau mengatakan, anna rajulan qal, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki sahabat yang dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna abwabal khair kasiratun, wa fi riwayah inna syara'il Islam qad kasurat alaih. Ya Rasulullah, pintu kebaikannya sangat banyak ya Rasulullah. Artinya apa? Ibadah ini sangat banyak. Ya salatnya, ya puasanya, baik yang wajib maupun yang sunnah, atau yang amalan-amalan yang lainnya, sangat banyak ya Rasulullah, kata seorang sahabat ini. Wala astati'ul qiyama bikulliha, ya Rasulullah, aku tidak bisa ya Rasulullah untuk melaksanakan semuanya. Aku tidak bisa mengerjakan semuanya ya Rasulullah. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, banyak sekali ibadah ini ya Rasulullah, banyak, dan tidak bisa aku kerjakan semuanya. Fa akhbirni bisyai'in atashabbathu bihi, ya Rasulullah, ajarkan aku suatu amalan, hanya satu saja ya Rasulullah, yang dengannya aku bisa berpegang dengannya ya Rasulullah. Wala tuqsir alayya fa ansa, dan jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak ya Rasulullah bisa aku lupa. Dalam riwayat yang lain disebutkan, seorang datang kepada Nabi alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, syariat Islam ini sudah banyak. Wa ana qad kaburtu, dan aku telah tua ya Rasul, umurku sudah tua, lemah. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi, ajarkan kepadaku sebuah perkara yang dengannya aku berpegang. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yazalu lisanuka rabban min dzikrillah, hendaklah lisanmu senantiasa basah dalam menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azakumullah. Sahabat ini dia datang mengadukan urusannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini sudah tua dan dia banyak lupa. Dalam riwayat yang lain, dia mengatakan, syariat Islam ini sudah banyak ya Rasulullah, sementara umurku sudah tua, enggak bisa aku kerjakan semuanya ya Rasulullah. Hanya satu saja yang dengannya aku berpegang. Nabi ajarkan dia untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah di sini, ikhwani fillah azakumullah. Maka barang siapa di antara kita yang subhanallah sehari-harinya kita dalam kesibukan, ya, di hari-hari kita mungkin waktu yang kosong hanyalah sedikit, ya, kita sibuk sebagai ya pejabat misalnya, ya, sehingga urusan banyak, atau misalnya dia sibuk di pekerjaannya, atau misalnya dia adalah orang yang sudah tua, ya, kita sudah tua, sudah umur sudah tua, untuk sholat sunnah lemah, untuk bisa berpuasa sunnah mungkin susah, karena apa? Sudah tua, enggak kuat lagi menahan lapar. Atau misalnya ada di antara kita yang sakit, ya, untuk dia beribadah sulit, dia ke masjid mungkin susah, ya, karena tidak bisa keluar rumah, dia hanya bisa tidur terlentang di dalam kamarnya, di atas ranjangnya, ya, untuk dia bisa misalnya yang lainnya bisa bersedekah, tidak bisa, misalnya dia miskin, ya, atau yang lainnya. Maka sungguhnya satu amalan yang sangat istimewa yang bisa mewakili semuanya. Nabi alaihi wasallam katakan kepada sahabat ini, hendaklah lisanmu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini sebagai kabar gembira bagi kita. Tatkala banyak ibadah yang mungkin kita tidak bisa melaksanakannya, maka kita perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang tadi, zikir ini adalah amalan yang sangat besar, ya. Dan insyaallah nanti kita sebutkan zikir-zikir, yaitu doa-doa yang datang dari Rasulullah SAW, yaitu
dia lafadznya sedikit, kalimatnya sedikit, akan tapi keutamaannya sangat besar. Di antaranya mana? Di pagi hari ini. Di pagi hari ini sunnahnya kita membaca apa? Ya, doa zikir pagi. Di antaranya ada sebuah ucapan yang Nabi SAW katakan. Suatu ketika Nabi SAW masuk ke dalam rumah salah seorang istri beliau. Ya, Nabi SAW masuk ke dalam rumah salah seorang istri beliau. Ya, sebelum beliau keluar salat subuh, Nabi melihat istri beliau yaitu duduk di sebuah tempat dan dia solat dan berzikir di kamarnya. Kemudian Nabi pergi solat subuh sampai biasanya kalau Nabi SAW solat subuh dia duduk bersila di tempat duduknya. Kata sahabat Jabir bin Abdullah, "Kana Rasulullah idza shalla al-fajr tarabba'a fi majlisi hatta tatlu'a asy-syamsu hasna, thumma shalla rak'atain wa dhalika duha." Kata Jabir bin Samurah, Nabi SAW biasanya kalau habis sholat subuh beliau duduk di tempatnya dan bersila dan terus zikir pagi, zikir sampai terbit matahari. Kalau sudah terbit matahari beliau sholat 2 rakaat. Kalau sudah terbit matahari ya agak naik sedikit maka beliau sholat 2 rakaat, itu waktu duha. Dan Nabi katakan tentang keutamaannya, orang yang sholat ini, orang yang sholat duha pada waktu isyraq ini keutamaannya bagikan orang yang berhaji dan umrah, sempurna haji dan umrahnya. Nah, Nabi SAW keluar, ya salat, kemudian sampai terbit matahari, kemudian Nabi salat, kemudian pulang, datang menemui istrinya. Dan dilihat istri beliau masih duduk di tempatnya yang tadi, masih dalam keadaan berzikir terus, masih. Maka Nabi SAW mengatakan kepada istrinya yang tadi, "Laqad qultu kalimatan." Ya, sesungguhnya aku telah mengucapkan ada sebuah 3 kalimat. Ada kalimat kata Nabi SAW. Ada sebuah doa yang aku ucapkan. Seandainya ditimbang dengan zikirmu dari sejak salat subuh sampai pagi ini, niscaya akan mengalahkannya. Hanya 3 saja. Ya, seandainya ucapanku ini yang kuamalkan ini ditimbang dengan apa yang kuamalkan dari subuh tadi sampai sekarang, sungguh lebih berat keutamaan yang aku ucapkan ini, kata Nabi SAW. Mana dia? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa bidada kalimatihi. Ini zikir pagi, di antara zikir pagi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa bidada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi, ya, maha suci Allah dan segala puji baginya. Adada khalqihi, dengan sejumlah makhluknya. Pujian bagi Allah, ya, sebanyak makhluknya. Ya, wa ridha nafsihi, dan keridhaannya. Wa zinata arsyihi, dan seberat timbangan arasy-Nya. Wa midada kalimatihi, dan sebanyak tinta untuk menulis kalimat Allah Subhanahu wa taala, pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi wasallam katakan, seandainya ditimbang hanya ucapan yang tadi diucapkan 3 kali ditimbang dengan apa yang kau ucapkan zikir dari sejak salat subuh sampai sekarang, maka sungguh mengalahkannya. Subhanallah. Ini keutamaan zikir, kalimat sedikit tapi keutamaannya banyak. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi katakan, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang dia sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat ringan diucapkan di lisan dan sangat dicintai oleh Allah. Mana dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini 2 kalimat ini sangat berat timbangannya di sisi Allah. Sangat dicintai oleh Allah dan sangat mudah diucapkan, mudah. Baik, maka barang siapa di antara kita yang dia hari-harinya kesibukan banyak, atau misalnya dia untuk mengamalkan banyak ibadah sudah tua, sudah lemah, atau misalnya dia ingin banyak bersedekah, miskin, ya, atau mungkin dia ingin mengamalkan salat atau yang lainnya susah, maka dia perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia, itu di antara keutamaan zikir. Kemudian yang berikutnya, perhatikanlah, zikir ini bisa memberikan kekuatan. Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini bisa memberikan kekuatan kepada kita. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-45.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-45, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'ata, jikalau kalian bertemu musuh. Kalian bertemu musuh dalam peperangan. Jikalau kalian bertemu musuh, kata Allah Subhanahu wa taala, idza laqitum fi'atan, jikalau kalian bertemu dengan musuh kalian, fasbutu, maka kokohlah kalian, sabar, tegar, jangan mundur. Tegarkan diri kalian, kokohkan diri kalian. Wadhkurullaha katsira, dan ingatlah Allah dengan yang banyak, dengan mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. La'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Semoga kalian beruntung. Perhatikanlah di sini, Allah memerintahkan bagi pasukan kaum muslimin tatkala mereka bertemu musuh supaya mereka kokoh. Yang kedua, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tatkala kita ketemu musuh, tidak ada manusia yang tidak takut. Tidak ada. Semua manusia ada rasa takut dan ada rasa berani. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kokoh, tegar. Kemudian yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, dan zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Artinya apa? Di sini sebagai isyarat bahwa tatkala bertemu musuh, kemudian kita banyak mengingat Allah, kita akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berzikir, ya, zikir yang bagus yang kita ucapkan tatkala dalam ketakutan apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Diucapkan oleh Nabi Ibrahim tatkala akan dilemparkan ke api, dan diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala akan diserang beliau. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka ingatlah Allah dengan ingat yang banyak, kalian akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ternyata kaum muslimin kekuatan mereka bukan hanya terletak pada senjata mereka. Kekuatannya orang Islam terletak yang pertama pada iman mereka, pada hati mereka. Tatkala mereka banyak mengingat Allah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan dia kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala melawan baik musuh dari dalam, musuh yang tidak nyata, yang tidak nampak, syaitan, dan musuh yang nampak yaitu manusia. Akan diberikan kita kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah di sini, ya. Ya, atau dia mengucapkan Allahu Akbar. Biasa para sahabat mengucapkan takbir tatkala mereka bertemu musuh. Ya, atau doa yang lainnya insyaallah ada di sini. Kemudian ada sebuah riwayat lagi, Fatimah ini siapa? Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak beliau yang lahir dari istri yang pertama Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Fatimah dia capek luar biasa. Dia mengurus Hasan dan Husain. Kemudian dia membantu, ya, dia mengerjakan urusan rumah tangga. Dia kehidupannya miskin, padahal dia adalah anak seorang nabi, dan dia adalah anak orang yang seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kekayaan kepadanya sungguh sangat mudah. Tetapi inilah dia gambaran wanita-wanita yang salihah, yang mereka mengerjakan urusan rumah tangga mereka sendiri. Maka bapak-bapak sekalian, bagi kita yang seandainya istri kita bisa mengerjakan urusan rumah tangga, kita sudah enggak usah kita masukkan orang yang bukan mahram kita ke rumah kita. Betapa banyak musibah terjadi karena pembantu. Ya. Karena pembantunya masih muda, akhirnya apa? Ya, dia tertarik sama pembantunya, akhirnya terjadilah musibah. Maka ini kalau mampu. Kalau tidak bisa juga, ya, yaitu kita menjaga interaksi begitu, menjaga yaitu pergaulan kita dengan pembantu kita yang bukan mahram. Ya. Maka di sini Fatimah dia menginginkan pembantu. Dia datang kepada Rasulullah SAW, dia mengadukan, ya Rasulullah, datang kepada Nabi SAW, ya sungguhnya Hasan dan Husain melelahkan aku ya Rasulullah. Ya, kemudian urusan yang lainnya. Dan dia mengadukan tangannya yang sudah ya sakit, ya, mengerjakan, dia menumbuk gandum sendiri, ya, dia tumbuk gandum sendiri, kemudian dia
mengurus Hasan dan Husain, kemudian urusan rumah tangga yang lain, dia datang kepada Nabi alaihi wasallam meminta seorang pembantu. Dia mencari Nabi alaihi wasallam. Dan Nabi alaihi wasallam, ikhwani fi din azakumullah, apa kata Nabi alaihi wasallam? Wahai anakku Fatimah, wahai anakku Fatimah, ala adulluki ala ma huwa khairul laki min khadimin. Wahai anakku Fatimah, maukah engkau aku tunjuki perkara yang lebih utama daripada seorang pembantu? Subhanallah. Kata Nabi alaihi wasallam, maukah engkau aku tunjuki perkara yang lebih utama daripada seorang pembantu? Kata Nabi alaihi wasallam, yaitu setiap engkau, wahai anakku Fatimah, setiap engkau beranjak menuju pembaringan, akan tidur, menuju tempat tidurmu, maka ucapkanlah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Ini bukan zikir pada salat ya, ini zikir sebelum tidur. Ucapkanlah wahai anakku Fatimah 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, kemudian 34 kali Allahu Akbar. Kata Nabi alaihi wasallam, ini lebih baik daripada seorang pembantu. Ini diucapkan oleh Nabi tatkala Fatimah sedang duduk bersama suami beliau yang tercinta, itu sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian intinya terakhir para jamaah sekalian, Ibnu Hajar mengatakan ini menunjukkan bahwa zikir ini akan memberikan kekuatan. Yang tadinya Fatimah dia memadukan lelahnya, capeknya, maka Nabi SAW mengajarkan pembantu. Artinya urusan yang bisa dikerjakan oleh dua orang bisa dikerjakan oleh sendirian tatkala dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Ya, karena waktu sudah habis, maka kita cukup sampai di sini dan masih banyak lagi keutamaan zikir yang lainnya, insyaallah kita akan kaji pada yaitu waktu-waktu yang akan datang. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.